Menko Kemaritiman Indroyono Susilo mengatakan akan terus memperkuat sektor kelautan dan kemaritiman dengan melibatkan institusi perguruan tinggi guna membawa Indonesia menuju poros maritim dunia. Kunjungannya ke pameran hasil laut terbesar Amerika Utara di kota Boston, negara bagian Massachusetts. Susi juga menekankan Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam pemanfaatan hasil laut. Selain itu, menurut Susi, Indonesia harus mampu mengekspor hasil laut lebih besar dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dengan orientasi bisnis, Susi yakin nantinya laut dan ikan Indonesia menghasilkan keuntungan baik negara maupun untuk nelayan-nelayan. Nelayan mulai bisa menikmati hasil tangkapan yang lebih banyak dari sebelumnya, namun harga dari sebagian ikan justru mengalami kenaikan. Ikan tongkol yang sebelumnya menduduki harga sekitar Rp10.000 per kilogramnya, saat ini mencapai sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Di era teknologi yang serba canggih, menuntut setiap individu untuk memiliki berbagai keterampilan dan juga kemampuan. Dalam bidang ekonomi, kreativitas dan kemampuan berinovasi menjadi perhatian yang cukup besar. Berbicara tentang kreativitas dan inovasi, maka tidak akan lepas dengan adanya peran generasi milenial. Generasi milenial Indonesia diharapkan dapat menjadi manusia inovatif, serta dapat menemukan ide-ide baru yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini disebabkan karena generasi milenial merupakan salah satu aset sumber daya manusia bagi negara yang sedang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari Tim Hana Caraka 22 Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan saya, Dia Ayu Santika Dewi, dan kedua rekan saya Aswatun Hasanah, saya Siti Hoiriah, dengan bangga mempresentasikan hasil karya esai kami yang berjudul Isi Meningkatkan Kesejahteraan Pesisir Kabupaten Trenggalek melalui inovasi terasi berbahan ikan tongkol sebagai nilai tambah produksi guna mendukung sustainable economic growth di era Society 5.0. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan kurang lebih 17.000 pulau, dengan persentase 70% lautan dan 30% daratan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya kelautan terbesar, yaitu 12,54 juta ton per tahun, yang terbesar di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif. Sumber daya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati yang paling tinggi, meskipun memiliki potensi dan kontribusi yang luar biasa. Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan masih menjadi isu penting dalam pembangunan Indonesia. Dalam pemenuhan permintaan akan produk-produk hasil laut, seringkali menghadapi risiko penangkapan berlebihan, merusak ekosistem laut, dan mengancam keberlanjutan jangka panjang. Namun, tantangan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan tetap menjadi fokus perhatian saat ini. Untuk selanjutnya yaitu rancangan produksi. Dalam implementasi gagasan kami diperlukan beberapa tahapan agar pelaksanaan program ISI berjalan dengan baik. Terdapat 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pasca inkubasi. Pada tahap yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan yaitu melakukan pematangan konsep gagasan dari program ISI. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Tahap ini menjalankan program ISI yang telah mendapatkan perizinan. Semua pihak yang terkait dapat berkontribusi dalam pengimplementasiannya. Tahap yang ketiga yaitu pasca inkubasi. Pada tahap ini terdapat penyelesaian kontrak inkubasi, monitoring, serta evaluasi. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah STRANGE yang terdiri dari 1. Potensi ikan tongkol yang melimpah di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek, khususnya di pesisir Perigi. Yang kedua adalah potensi generasi Z yang inovatif di pesisir Kabupaten Trenggalek. Yang ketiga adalah keterkaitan dengan pertumbuhan sektor ekonomi. Yang keempat adalah berpotensi meningkatkan perekonomian lokal. Yang kedua adalah weakness yang terdiri dari 1. Keterbatasan pengetahuan dan juga wawasan pembuatan terasi. Yang kedua adalah terbatasnya infrastruktur yang ada. Ketiga adalah kurangnya ide dan juga pemahaman terhadap pengolahan ikan tongkol. Yang keempat adalah kurangnya pemahaman terhadap manajemen bisnis. Yang kelima adalah memerlukan pendanaan eksternal.
Yang ketiga adalah opportunity yang terdiri dari 1. Peningkatan kesadaran dan keberlanjutan perekonomian. Kedua, peningkatan income dan kesejahteraan bagi para nelayan. Ketiga, dukungan pemerintah setempat. Yang keempat adalah trades yang terdiri dari 1. Perubahan iklim atau cuaca di lingkungan perigi. Yang kedua adalah pasang surutnya di wilayah pesisir perigi. Yang ketiga adalah persaingan dengan sektor lain seperti sektor industri pariwisata. Agar program inovasi terasi ini berjalan dengan baik, maka perlu melibatkan beberapa kontribusi dari beberapa pihak, yaitu yang pertama akademisi, di mana akademisi di sini sebagai pencipta ide program yang akan mengusulkan kepada pemerintah dan melaksanakan kerjasama untuk merancang dan bertanggung jawab atas keseluruhan program inovasi terasi. Yang kedua adalah nelayan, di mana nelayan di sini sebagai pemasok bahan baku utama. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat di sini sebagai sasaran dalam pelaksanaan program inovasi terasi yang nantinya setelah rancangan program disetujui akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Yang keempat adalah pemerintah, di mana pemerintah di sini memberikan partisipasi dan dukungan penuh berupa alokasi dana serta menyetujui perizinan penuh terhadap program inovasi terasi. Yang kelima adalah pihak operasional pabrik, di mana pihak operasional pabrik di sini bertanggung jawab dalam pembuatan terasi dan pengawasan produksi hingga distribusi. Yang keenam adalah media massa, di mana media massa di sini sebagai pihak pendukung yang mempublikasikan agar pembuatan produk ini berjalan dengan baik dan mencakup ke pasar yang lebih luas. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa gagasan kami yaitu isi inovasi terasi berbahan dasar ikan tongkol diharapkan memberikan manfaat bagi para nelayan dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya baik secara lokal maupun nasional, khususnya di Kabupaten Pesisir Trenggalek. Dengan adanya inovasi baru ini menjadikan generasi Z ikut berperan penting dalam mewujudkan sustainable economic growth di era Society 5.0. Sebagai generasi muda Indonesia, tentunya kita harus memiliki sikap inovatif dan juga kreatif. Generasi milenial Indonesia harus mampu membangun negara yang lebih maju, sejahtera. Hal ini sesuai dengan kutipan yang saya ambil dari B.J. Habibie, bahwa apa yang harusnya anak muda Indonesia lakukan untuk negara menjadi lebih baik? Jawabannya adalah meningkatkan disiplin, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas berpikir, bekerja, dan juga berkarya sesuai kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif, kreatif, inovatif.